tebus dosaku. Ya, kita buka Alkitab Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Kalau tadi malam ya kita melihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tapi hari ini kita akan lihat Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, silakan ikuti di Alkitab saudara. Belas demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini yang luar biasa sekali. Kalau tadi malam saya bicara bahwa sebelum Yesus Kristus datang ke dunia, manusia disucikan, manusia diampuni dengan harus apa? Mempersembahkan kurban sembelihan. Entah itu domba, entah itu kambing, entah itu lembu, ya burung merpati, burung tekukur, ataupun tepung, ataupun minyak. Ya, bermacam-macam. Tadi malam kita sudah belajar bersama bagaimana Allah kemudian menyucikan orang-orang sebelum Tuhan Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu masih ingat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diampuni oleh darah lembu jantan, darah domba jantan, ya, kambing jantan, ada yang tidak bisa diampuni olehnya. Sekalipun itu dipersembahkan secara kudus di hadapan Tuhan, dipersembahkan di dalam bait Allah oleh para imam. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa ada dosa yang tidak bisa diselesaikan dengan cara mengorbankan hewan. Tetapi apa yang dilakukan adalah harus dirajam dengan batu. Jadi kalau ada yang berzina, kedapatan laki-laki perempuan berzina, ada saksi 1-2 orang dibawa ke hadapan umat, ya. Ini saya review kembali apa yang saya sampaikan tadi malam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan akan mengadilinya secara langsung. Dengan cara apa? Pegang batu satu-satu, setelah itu dirajam, lempari dengan batu. Dimulai dengan imam yang mengambil keputusan pada saat itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, yang berzina 2 orang ini, laki-laki dan perempuan, harus mati. Dan darahnya tertanggung atasnya sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini hukum yang begitu kejam. Ini hukum yang begitu menyakitkan. Maka Tuhan Bapak Ibu sekalian, yang menggenapi semua itu. Yesus Kristus, kematiannya di salib, itu semua menggenapi itu. Ya, segala perintah dan ketentuannya itu semua digenapi supaya apa? Kita tidak hidup lagi berdasarkan tentang hukum Taurat itu. Bapak Ibu, subtema kita yaitu melalui kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, hukum Taurat dan kita para nabi, ya, tergenapi. Ya, di dalam Matius 5 ayat 17 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Ya, untuk menggenapi. Kenapa harus digenapi? Karena itu sangat menyakitkan. Karena bukan itulah tujuan Allah sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Maka hal itu digenapi supaya kita hidup di dalam kasih sejati Allah, dalam kasih karunia Allah. Dan dalam Efesus 2 ayat yang ke-15 dia katakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, dan menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, masih banyak dalam kalangan pemimpin-pemimpin agama, para hamba-hamba Tuhan menjadi polemik dalam teologis. Masih banyak yang menjadi perdebatan antara umat si A dengan umat si B, umat si C, punya pandangan masing-masing tentang hukum Taurat. Ada yang katakan bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku. Ada yang mengatakan
bahwa hukum Taurat masih berlaku. Ada juga yang berkata bahwa hukum Taurat masih berlaku setengah. Maka kita akan dihakimi. Orang-orang Kristen ya meniadakan hukum Taurat. Kita dituduh orang Kristen tidak menghormati hari kudusnya Allah. Apa perintah yang keempat? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ini menjadi perdebatan teologis. Advent akan menghakimi kita. Kenapa? Karena ternyata orang reo makan daging babi. Itu termasuk dalam hukum seremonial. Ada 3 hukum dalam Taurat, Bapak Ibu. Yaitu hukum Taurat, kemudian ada hukum seremonial, dan ada hukum sipil. Ya, hukum Taurat, hukum seremonial, dan hukum sipil. Maka hukum seremonial itu terkait tentang makanan. Tidak boleh makan darah, tidak boleh makan daging babi, tidak boleh makan ikan lele, tidak boleh makan ikan gabus, belut, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu adalah larangan. Maka jumlah seluruh hukum dalam perjanjian lama ada 613 hukum. Bapak Ibu sekalian, ya, itu hukum Taurat dan hukum seremonial ditambah dengan hukum sipil Yahudi. Hukum sipil Yahudi adalah rajam, darah ganti darah, kencur ganti kencur. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, semuanya ini digenapi oleh kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan dahsyat buat Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu sekalian, menjadi pertanyaannya bagi kita, apakah hukum Taurat, apakah setelah darah Yesus Kristus ya telah tercurah di atas kayu salib menebus dosa kita, darahmu tebus dosa kita, lalu kemudian apakah kita masih ditawan dengan hukum Taurat? Apakah kita masih berlakukan hukum Taurat tersebut, atau justru sebaliknya Yesus telah menggenapi ini? Maka kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama Bapak Ibu sekalian akan kita lihat adalah ya, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam Matius 5 ayat 17 tadi katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah digenapi, maka tentu Bapak Ibu sekalian, hukum itu tidak lagi berlaku, tetapi kita akan menerima hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Anda tidak akan diadili di akhir zaman kedatangan Tuhan, tidak akan menghakimi Anda berdasarkan hukum Taurat, tapi Anda akan dihakimi melalui hukum kasih karunia Allah. Bagaimana Anda bisa melakukan yang namanya Bapak Ibu sekalian, ya, peribadatan dengan Tuhan, ketaatan saudara di dalam nama Yesus Kristus. Apakah Anda tidak murtad? Karena barang siapa yang setia sampai pada akhirnya, itulah yang akan selamat. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih, Bapak Ibu. Oleh karenanya mari sebagai kekristenan kita lebih giat lagi untuk apa? Beribadah kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus telah menggenapi semua nubuatan mengenai dirinya dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan Mazmur. Lukas 24 ayat 44 berkata, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Maka dalam Matius 1 ayat 22-23 dikatakan, hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yang mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus mati buat saudara. Bukan hanya mati untuk dosa kita yang kemarin, ya, yang lalu-lalu, tapi dia akan mati untuk dosa kita ke depan. Dia akan mati untuk dosa kita sampai kepada selama-lamanya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kematian Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Kalau ada yang murtad lagi, tidak mungkin dia menyalibkan Yesus yang kedua kali. Kalau ada yang murtad, yang saya maksudkan adalah dia keluar daripada iman Kristen hanya karena pasangan, hanya karena cinta, hanya karena pekerjaan, dia tinggalkan Yesus. Maka Anda tidak mungkin menyalibkan Yesus yang kedua kali. Tapi yang ada adalah penghukuman kekal.
kamu akan keluar daripada kasih karunia Allah. Maka penghukuman Allah itu akan tetap berlaku atasmu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya katakan bahwa Yesus telah menggenapi hukum Taurat? Kalau misalnya saya punya utang kepada Bapak Pendeta, ya Bapak Gembala di tempat ini. Lalu Bapak Ibu, saya pinjam 5 juta, bunganya dalam sebulan dia kasih misalnya 500.000. Maka Bapak Ibu saya bayarkan. Bulan pertama saya bayar dulu. Ya, saya cicil sama dia. Saya cicil. Kemudian saya masih tetap punya utang dengan dia. Tetapi kebetulan saya dapat berkat. Ya, saya dapat berkat dari ibu kasih lumayan gede. Misalnya, contoh saja ya. Misalnya dia kasih 50 juta. Oi Pak Arif, ini untuk bantu pelayanan. Ya, ini untuk bantu pelayanan 50 juta ini. Terserah mau pakai di mana. Wah, saya langsung bahagia. Akhirnya saya langsung bayar utang saya dengan Pak Pendeta. Bapak Ibu, ketika saya sudah bayar, artinya saya genapi semuanya. Baik itu induknya, mamanya, maupun anaknya. Ya, karena uang itu ada bunganya, berarti ada mamanya, ada anaknya. Jadi saya bayarkan sekaligus. Tuk, cara lunas. Saya genapkan semua. Ya, tuntutan daripada dia. Bunganya berapa? Saya kasih semua. Maka Bapak Ibu, ketika saya sudah lunasi, ketika saya sudah bayar semuanya, maka dia tidak akan tagih saya lagi. Kenapa? Karena hutang saya sudah lunas. Demikianlah dosa kita kepada Tuhan kita. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua terbayarkan. Maka Anda tidak punya hutang dosa kepada Allah. Amin. Amin. Maka Bapak Ibu sekalian, Anda bebas sebagai seorang Kristen. Tetapi bukan Anda kemudian bebas untuk berbuat dosa. Oh, Pak Gembala bilang bebas untuk berbuat lagi ini karena Yesus sudah mati buat kita. Ini tuduhan-tuduhan orang yang tidak bertanggung jawab. Ini tuduhan-tuduhan para kandurun. Bersama-sama mereka katakan bahwa orang Kristen enak, orang Kristen kafir tidak bersunat. Maka mereka bebas berzina, mereka bebas mabuk-mabukan, mereka bebas untuk apa lagi? Ya, korupsi. Mereka bebas untuk melakukan berbagai macam kekejian di mata Tuhan. Kenapa? Toh juga Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa mereka. Maka mereka pasti akan masuk surga. Bapak Ibu, tidak ada ajaran para pendeta demikian. Amin. Tak ada. Pak Gembala di sini tidak pernah ajarkan, ayo kita mabuk-mabuk, ayo kita beli anggur, ayo kita beli ini semua, kita mabuk-mabuk dan lain sebagainya. Tidak ada. Ajaran kekristenan tidak demikian. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10 jelas. Pemabuk, penjina, pemfitnah, penipu tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, hukum yang terbaru diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kalau perzinahan itu harus dilakukan secara apa? Langsung melakukannya. Langsung mempraktekkan perzinahan itu. Di perjanjian lama. Tapi Yesus bilang, setiap laki-laki yang melihat perempuan dan menginginkannya di dalam hatinya, dia telah berbuat zina dengan dia. Maka begitu ketat. Oleh karena jagalah kekudusan itu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, jangan menganggap remeh tentang menjadi seorang Kristen. Jangan jadi Kristen yang KTP. Yang sekali setahun beribadah. Pas-pasca saja untuk dia beribadah. Tapi beribadahlah setiap saat kepada Tuhan. Amin. Ya, itulah orang Kristen. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, Yesus menggenapi hukum Taurat yang menuntut darah dalam penghapusan dosa. Tadi malam saya sudah capek untuk menjelaskan ini. Ibrani 10 ayat 1 sampai 2. Segala sesuatu pengorbanan dalam perjanjian lama. Darah hewan, darah binatang, ya, disembelih oleh imam-imam. Ketika saya berdosa, saya harus bawa kambing domba dan lain sebagainya. Semua itu adalah hanya bayangan. Tetapi wujud aslinya adalah Yesus Kristus. Bisa dibaca dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 dan 2. Yang berikutnya, Yesus menggenapi hukum Taurat dengan cara melakukannya dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Galatia 5 ayat 4 sampai 5. Dia katakan setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang tunggal, yang taat pada hukum Taurat, tunduk pada hukum Taurat. Saya katakan tadi, hukum Taurat 613 hukum. Yesus tidak didapatkan satupun melalaikan daripada hukum tersebut. Yesus melakukannya dengan sempurna. Maka Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus bukanlah manusia seperti saya dan Bapak Ibu sekalian. Dia adalah kudus, dia adalah suci sebab dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan bagi kita. Tuhan artinya adalah penguasa. Penguasa di bumi dan penguasa di sorga. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan.
Yesus menggenapi agar kita dibenarkan oleh Allah. Roma 10 ayatnya yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan firman Tuhan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Perhatikan Bapak Ibu, tiap-tiap orang yang percaya. Yang tidak percaya dibenarkan? Tidak. Hanya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan hidup ya dalam karakter Kristus. Itulah mereka yang boleh dibenarkan oleh Allah. Tidak ada manusia, Bapak Ibu. Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satupun, Bapak Ibu, yang suci di dunia ini, tapi hanya Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Karena Dia adalah Allah. Dan yang satu-satunya yang bisa membawa manusia masuk dalam kerajaan surga hanya melalui Yesus. Di luar Yesus pasti binasa, Bapak Ibu. Semua kitab suci yang ada di muka bumi ini, semua para rasul, semua para nabi yang ada di muka bumi ini, tidak pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu sekalian, melalui Yesus Kristus, Dia telah menjadi imam, Dia telah menjadi raja, Dia telah menjadi nabi bagi kita. Dalam Ibrani pasalnya yang pertama ayat 1 dan 2. Setelah dalam perjanjian lama Allah berbicara kepada manusia melalui perantara para nabi, tetapi di hari akhir Allah berbicara kepada manusia melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Maka Yesus mengambil jabatan nabi, mengambil jabatan imam, dan mengambil jabatan raja. Tetapi Dia di atas segala-galanya. Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali pengajaran terbaru seperti yang lagi hot, yaitu apa? Kristen progresif. Apa itu? Bahwa keselamatan tidak hanya ada di dalam Yesus Kristus, tapi keselamatan juga bisa didapat asal kita berbuat baik. Ya, asal Anda berbuat baik, Anda bisa nyogok Tuhan dengan perbuatan baik Anda. Anda bisa menyogok Tuhan dengan apa? Sedekahmu, persembahanmu. Anda bisa menyogok surga. Bapak Ibu, kekristenan tidak pernah mengajarkan demikian. Maka saya katakan itu fix, pengajaran sesat, pengajaran bidat kekristenan. Maka kita harus berhati-hati di media sosial saat ini. Ada banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang berdatangan untuk menyesatkan umat Tuhan. Maka perbanyaklah baca firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bapak Ibu, ada di sini khusus jemaat Reo, saya kasih hadiah. Khusus jemaat Reo, adakah yang telah membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Kasih tangan di atas. Halo? Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ada yang sudah baca? Nah, termasuk gembalanya. Ya, jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saya tanya. Ya, Bapak Ibu, inilah tugas kita bersama. Ini tugas Pak Gembala nanti untuk mendorong baca. Baca secara berurutan supaya tidak terjadi seperti yang disampaikan tadi malam. Siapa Tuhanmu? Yesus. Bapak itu Tuhan? Ya Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan? Ya Tuhan. Berapa Tuhanmu? Satu. Bapak Ibu, kita diolok-olok. Kenapa? Karena kita tidak mengerti tentang Tuhan kita. Kita nggak mengerti kitab suci kita. Bapak Ibu harus baca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Amin. Amin. Wajib baca. Ingat pesan saya hari ini. Ingat baca. Di Kecamatan Kolabehe ada beberapa yang jemaat saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sudah ada. Mereka baca, ada yang sampai 3 kali. Yang majelis saya itu membaca sampai 3 kali, Bapak Ibu. Ya, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu wajib buat kita untuk membaca kitab suci. Karena dari situlah sumber kehidupan kita. Ya, baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, kematian Kristus di kayu salib membatalkan hukum Taurat. Efesus 2 ayat 15. Dikatakan dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat, segala perintah dan ketentuannya. Perhatikan Bapak Ibu, ada segala perintah dan ketentuannya. Ya. Kemudian, ya, kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Kita memperoleh damai sejahtera Kristus. Kenapa? Karena menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan
damai sejahtera. Ya, jadi Bapak Ibu, ya ini yang kita peroleh dalam kematian Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai manusia. Ingat, Yesus bukan Bapa. Sekali lagi ya, Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah Yesus. Dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Ini tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat keilahian, yaitu Yod He Vav He, itulah namanya. Allah yang adalah roh, namanya Yahweh, Yod He Vav He. Itulah nama Allah kita turun-temurun. Nama Yesus adalah nama kemanusiaan diberikan kepada kita. Dan hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Karena nama Yesus diambil daripada nama Allah. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 1-5 dikatakan, ya, aku telah memperkenalkan namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku sebelum dunia dijadikan. Dalam nama Yesus Kristus itu adalah ada nama Allah kita, yaitu Yod He Vav He atau Yahweh. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena itulah nama Tuhan kita diperkenalkannya kepada manusia. Ya, orang Israel memanggilnya Hasem. Ya, mereka panggil sebagai Bapa. Bapak Ibu, ya, Matius 5:18. Ini kalau kita lihat Efesus 2:15, kemudian kita lihat Matius 5:18, ini seakan-akan bertentangan. Kenapa? Karena dalam Matius 5:18 dikatakan begini. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang non-Kristen, mereka menyerang kita dengan berkata bahwa Yesus datang membatalkan hukum Taurat atau untuk menggenapi hukum Taurat. Maka Bapak Ibu, kebanyakan kita tidak bisa memberikan penjelasan demikian. Tapi saya mau katakan hari ini, baik kitab Efesus pasal 2 ayat 15 dan Matius 5 ayat 18 tidak kontradiksi, tetapi saling melengkapi. Artinya Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ya, saya sudah kasih yang berbeda. Ya, sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun. Kemudian perhatikan, ya, yang paling terakhir, sebelum semuanya terjadi. Di sini kata kuncinya, sebelum semuanya terjadi. Tetapi kalau sudah semuanya terjadi, maka tidak perlu langit dan bumi. Ya, tidak perlu lagi langit dan bumi lenyap. Karena sudah terjadi, maka itu akan dibatalkan. Sebelum semuanya terjadi, Yesus Kristus telah menggenapi. Sudah terjadi. Apa yang dibuatkan oleh para nabi, dinubuatkan dalam hukum Taurat, kita Mazmur, semua telah digenapi oleh Yesus. Maka Efesus pasal 2 ayat 15 dan Matius 5 ayat 18 tidaklah berkontradiksi, tetapi itu saling melengkapi. Kenapa? Karena Yesuslah penggenapan dari semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, Yesus telah melaksanakan dengan sempurna di atas kayu salib atau di kayu salib, Bapak Ibu. Nanti Bapak Gembala protes lagi dengan saya. Di atas kayu salib, ya. Di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menggenapi semuanya. Jadi Bapak Ibu, dia katakan di sana, sudah selesai. Artinya, baik nubuatan para nabi, baik tentang tuntutan hukum Taurat, segala perintahnya telah digenapi, telah dilaksanakan secara sempurna oleh Yesus. Maka Yesus setelah itu menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia mati. Dia mati, tetapi telah menggenapi semuanya untuk kita. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu. Ya, ini tadi saya jelaskan ya. Jika belum terjadi tergenapi, maka tetap berlaku semuanya. Kalau belum digenapi oleh Yesus. Jika sudah terjadi, maka semuanya akan batal. Baik perintah dan ketentuannya. Seperti hutang saya tadi, kalau saya sudah lunaskan semua, maka tidak lagi ada hutang saya dengan dia. Artinya tidak ada hutang kita kepada hukum Taurat, kepada hukum moral, hukum seremonial, dan hukum sipil Yahudi. Itu sudah kita tidak diadili dengan itu. Kemudian, jadi kita Matius ini sudah tidak kontradiksi, tetapi saling melengkapi. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Kok bisa? Ya, karena itulah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan begini. Saya minta salah satu yang membaca yang cepat dapat. Lukas 16 ayat yang ke-16. Nih. Lukas 16 ayat yang ke-16. Silakan Bapak Ibu bacakan yang cepat dapat.
Oke, coba Ibu kasih, coba bacakan Ibu kasih. Lukas 16 ayat 16 mengingat firman Tuhan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberkatkan dan setiap orang menggalinya berebut memasukinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi Bapak Ibu sekalian, hukum Taurat kita para nabi itu hanya sampai di Yohanes Pembaptis. Setelah itu Yesus Kristus datang membawa perjanjian baru melalui tubuh dan darahnya yang tercabik-cabik dan yang tertumpahkan di atas kayu salib. Atau di kayu salib Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa ternyata hukum-hukum itu hanya berlaku kepada bangsa Israel. Ya, jadi hukum Taurat itu kepada orang Kristen di luar daripada orang Yahudi itu tidak hidup di bawah hukum Taurat Bapak Ibu. Tidak hidup dalam hukum sipilnya mereka, tidak hidup dalam hukum seremonialnya mereka. Ya, itu hanya diberlakukan karena Allah tidak memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa-bangsa lain. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, dikatakan di sana bahwa Dia tidak akan Dia memberikan hukum-hukumnya kepada Yakub dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Kemudian Ia tidak pernah melakukan dan tidak pernah memberikan hal demikian kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu, Anda bukan orang Yahudi, Anda bukan orang Israel, maka kita tidak dibawa dalam hukum ini. Tetapi Bapak Ibu, kalau Kristus sudah datang, maka kita tidak akan bisa diselamatkan. Kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga kalau Kristus tidak datang. Karena Kristus untuk segala bangsa. Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa seluruh umat manusia, seluruh dunia. Maka Bapak Ibu, kita hidup berdasarkan hukum kasih karunia Allah. Maka saya mau jelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang agama Yudaism, ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka tidak lagi wajib melakukan hukum Taurat tersebut. Ya, kenapa? Karena mereka telah dibeli dengan harga yang lunas, harga yang mahal, yaitu darah anak domba Allah. Kita dibeli dengan lunas Bapak Ibu dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat. Supaya kita apa? Kita hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Hukum kasih karunia. Jadi kita hidup berdasarkan hukum Allah di dalam perjanjian baru, yaitu hukum Kristus Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, sebelum kesimpulan, kita lihat Bapak Ibu sekalian dalam bagian ketiga ini bahwa Lukas 16 dan 16, Matius 11 dan 13 itu telah memberitahukan kepada kita bahwa hukum-hukum yang 613 itu hanya berlaku sampai di zaman Yohanes Pembaptis. Setelah itu Yesus Kristus adalah anak domba Allah datang ke dunia, maka berlaku hukum kasih karunia Allah. Amin. Maka Anda telah merdeka oleh darah Yesus Kristus. Anda telah dimenangkan. Anda telah dibawa daripada dunia gelap kepada terangnya yang ajaib. Itulah artinya gereja, yaitu eklesia. Eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Maka Bapak Ibu, saya mau katakan, saya pesan satu hal. Jangan jual Yesus karena pasangan. Amin. Cuma 1-2 orang saja bilang amin. Amin. Ya. Jangan karena cinta maka Anda bilang tidak apa-apa. Yesus bisa di belakang dulu. Ini hati saya sudah tidak bisa lagi. Udah berbunga-bunga. Ya, udah cinta mati. Ya, Yesus itu bisa dudi. Ya, Yesus itu bisa dudi. Yang penting saya dulu bisa bersama dengan Dia. Nah, ini yang kita jaga bersama. Jangan sampai ikut Yesus hanya setengah-setengah.
lalu di tengah jalan kita bisa murtad daripada kekristenan kita. Baik Bapak Ibu, yang paling terakhir sebagai kesimpulan bagi kita dari apa yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama, hukum Taurat yang berjumlah 613 hukum telah tergenapi dengan sempurna. Dengan demikian, hukum tersebut tidak lagi berlaku bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedua, bahwa keselamatan kita beroleh melalui iman kepada anak Allah yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita dibenarkan, ya, bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus. Nanti Bapak Ibu silakan di foto, nanti bisa baca di rumah karena waktu yang membatasi kita. Ya, saya sudah setengah jam. Jadi Bapak Ibu bisa baca nanti ayat-ayat yang saya kasih di sini. Syarat-syarat kita untuk menjadi seorang Kristen, kita harus mengerti itu, bahwa karena kasih Allah lah, ya, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Karena kasih Allah lah jemaat Rehoboth diberkati dalam perayaan ucapan syukur panen padi. Saya melihat beberapa rumah yang kami kunjungi tadi malam, lumayan bak. Saya lihat ya, berkarung-karung udah ditumpu-tumpu gitu ya. Tinggal dibawa ke penggilingan, lalu luar biasa. Bapak Ibu, inilah berkat. Ya, sebentar mungkin nanti kita akan berdoa bersama dengan, ya, benih-benih yang sudah dibawa sesuai dengan pengumuman tadi malam. Bapak Ibu sekalian, mari dekatkan diri kepada Allah. Jangan jadi seorang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tapi jadilah seorang Kristen yang setia dan yang taat untuk apa? Perintah-perintah Tuhan. Sehingga di dalam Yesus Kristus kita benar-benar memperoleh kemurahan Tuhan. Dan kita tidak binasa, melainkan kita akan memperoleh hidup kekal sesuai dengan janji Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik, kita akan satu pujian sebelum kita menutup. Nanti yang tutup firman Tuhan saya minta kesediaan Bapak Gembala. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Saya mau ikut Yesus selamanya. Biarlah ini menjadi komitmen kita bersama. Biarlah ini menjadi sesuatu yang kita tanamkan dalam hati kita Bapak Ibu. Bahwa Yesus Kristus, Dia datang untuk menebus dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya berdosa karena kita, untuk mendatangkan ganjaran keselamatan bagi kita. Maka tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hari ini Bapak Ibu Anda ditantang untuk tidak menjadi seorang Kristen yang asal-asalan di hadapannya, tetapi Anda harus menjadi seorang Kristen yang sejati, yang benar-benar menghidupi firman-Nya, menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Haleluya. Saya udah kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini berkata, saya mau ikut Yesus selamanya. Haleluya Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dan dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat sendiri, meskipun saya susah. Amin. Amin. Inilah janji umat-Mu ya Bapa. Inilah perjanjian kami kepadamu. Oh, kami tetap mengikut Engkau selama-lamanya, meskipun banyak penderitaan. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya.